Tuhan menampakkan diri. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, setiap peristiwa pasti berbicara tentang sesuatu. Apapun yang kita alami atau peristiwa apapun yang kita hadapi tidak pernah berlalu begitu saja tanpa meninggalkan sebuah pesan untuk pembentukan kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita mengartikan peristiwa-peristiwa hidup itu sebagai cara Tuhan membuat dirinya terlihat. Tergantung bagaimana kita merefleksikan peristiwa tersebut, bahwa Tuhan sedang mau berbicara sesuatu kepada kita. Kalau kita mengartikan semua peristiwa hidup itu bahwa Tuhan sedang mau berbicara sesuatu kepada kita, saat itulah sebenarnya Tuhan menampakkan diri kepada kita dan mau berbicara tentang sesuatu, tentang kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Paulus menjalani hidupnya dalam suatu ajaran yang keras di dalam dirinya, terutama sebagai orang Yahudi. Penghayatan agama yang boleh dibilang militan tersebut berjalan sekian tahun dan membentuk hidup Paulus sedemikian rupa, sehingga menyiksa, memenjarakan dan menangkap orang itu dianggap sebagai keberpihakan kepada Allah atau berbakti kepada Allah. Masih dalam nuansa peristiwa tersebut, Paulus kini harus merambah ke Damsyik. Namun di tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Sesuai pesan yang didapatkan Paulus, terutama yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Tuhan membuat matanya buta pada saat itu. Peristiwa butanya Paulus ini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan sedang menutup berbagai macam tindakan kejahatan yang ia lakukan. Dan setelah ia disembuhkan oleh Ananias, Paulus mengalami suatu pandangan hidup yang baru. Dan hal ini kita artikan bahwa Tuhan membuka matanya untuk melihat kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang dimaksud adalah agar Paulus mampu melihat kebenaran, agar Paulus mampu melihat kebaikan Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Paulus mengakui bahwa semua yang ia lakukan itu karena ketidaktahuannya. Namun setelah Tuhan menutup matanya dan kembali membuka matanya, Paulus merefleksikan bahwa Tuhan sedang membawa dia supaya mampu melihat apa yang benar
menurut Allah, bukan apa yang benar menurut agama, ciptaan manusia, atau budaya ciptaan manusia. Tetapi Tuhan mengajak dia untuk melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya kepada para muridnya. Tuhan membuat dirinya terlihat di hadapan mereka dan menunjukkan kepada mereka misi apa yang harus mereka jalani ke seluruh dunia ini. Yesus membuat dirinya terlihat di hadapan para murid agar para murid mewartakan hal yang benar, yaitu Injil, ke seluruh dunia. Ketika dunia berlomba-lomba dalam pemahamannya, dalam budayanya, dalam kebiasaannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, para murid diutus untuk menceritakan kebenaran Allah. Jika ada orang yang percaya, maka kuasa Allah akan tinggal di dalam hidupnya. Tetapi jika orang tidak percaya, maka pewartaan para murid mungkin dianggap sebagai mimpi, mungkin dianggap sebagai angin lalu yang tidak diperhatikan pun tidak masalah. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda punya pengalaman sendiri dalam hidup. Saya juga mungkin punya pengalaman sendiri dalam hidup. Apa yang mau dikatakan kepada kita adalah setiap peristiwa hidup mengajarkan banyak hal. Dan sebagai orang beriman, kita akan mampu menemukan nilai yang baik apabila kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan menampakkan diri melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui kehendak Allah, yakni agar kita melakukan kebenaran dan hal-hal yang baik. Paulus telah melakukan hal itu. Para rasul, para murid pun dalam segala keterbatasan mereka melakukan hal itu. Semoga kita menyadari tugas dan panggilan, yakni melakukan kehendak Allah, yaitu kebenaran hidup yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita semua.